Mari bersama-sama berikan tepuk tangan kemuliaan paling repot Raja di atas segala raja. Dua-dua tangan terangkat umat Tuhan yang terbaik bersama-sama di tempat ini. Yes, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan dalam kehidupan kami. Kau Allah pembentuk kehidupan kami. Kau yang selalu setia Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan dalam kehidupan ini Tuhan. Kau Raja yang besar. Terima kasih Tuhan. Yesus. Hosea in the highest. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Let's sing together. Bersama Tuhan nyatakan Hosanna. Oh, sembari yang nyatakan di tempat ini katakan Hosanna in the highest. Oh God, Jesus. Oh, come on everybody, sing together. Sing Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, oh be lifted, Jesus, you be lifted highest, highest, be lifted highest, Jesus, you be lifted highest. Oh, sing be lifted highest, Lord. Jesus, you be lifted highest. Oh, bersama-sama Tuhan di tempat ini nyatakan ucapan syukur. Be lifted highest. Jesus, you be lifted higher. Be lifted higher. Oh, be lifted higher. Be lifted higher. Highest. Be lifted higher. Oh, Jesus. Higher.
Hosena. Oh, bersama-sama nyatakan pernyataan imanmu di tempat ini, umat Tuhan, sebab Dia Allah yang hidup, sebab Dia Raja di atas segala raja. Oh, bersama-sama umat Tuhan. Amin. Nyatakan. Sebab yang kami bawa hari ini, Tuhan, pujian yang terbaik, Tuhan, yang lahir dari dalam hati umat-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Kaulah yang hidup, Kaulah yang setia. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Angkat dua-dua tangan umat Tuhan di tempat ini. Biar kuasanya memenuhi setiap kita. Biar tangan-tangan kita diberkati oleh setiap kuasa dari Allah saja. Ini kami nyatakan, Tuhan, yang kami mau bawa hari ini, Yesus. Yes. Terima kasih, Tuhan. You are worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Jesus name above all name. You are worthy of our praise. My heart will sing, my heart will sing how great is our God.
Sing my heart will sing. How great is our God, is our God. Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Oh, how great, Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Jesus, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great. Terima kasih Tuhan buat kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang percaya Tuhan kuasa-Mu, hadirat-Mu penuh atas setiap kami Tuhan hari ini. Sebenarnya Tuhan kami bersorak-sorai melompat menari buat Raja di atas segala raja. Kau berkati Tuhan dan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berdoa kami ucap syukur. Yang bersukacita katakan bersama-sama Tuhan. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Setiap umat Tuhan yang bersukacita di tempat ini, sekali berikan kemuliaan paling baik buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh yang bersukacita lagi, tutup tangan paling mulia, sorakan haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Bersama Tuhan nyatakan, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dua-dua tangan nyatakan, semua musuh terdiamkan mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan bersama, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia.
tak ada bersama umat Tuhan. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Dua-dua tangan umat Tuhan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan yang siap umat bersama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Mu besar, serahkan kemuliaan, serahkan haleluya. Sampai selalu kita bersyukur di dalam hadirat yang kudus dan sukacita Tuhan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara dengan. Oh, bersama-sama Tuhan di tempat ini nyatakan yang terbaik, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Besar, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Oh, kerajaan tetap kerajaan besar Tuhan dari dulu sampai selama-lamanya. Yang mau lebih lagi di tempat ini boleh berikan tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Yesus Tuhan kita, sorakan haleluya. Yesus. Bersama-sama Tuhan. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan kita di atas segala raja. Yes, di tempat ini Tuhan layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Oh, segala serang sudah kemuliaan paling keren Tuhan kita di tempat ini Tuhan. Silakan haleluya. Yesus Tuhan, terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Bersama Tuhan nyatakan, segap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, yang terbaik bersama. Hanya Kau yang layak dipujian. Umat Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Tekan Kau semua, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Katakan Yesus, Yesus kaulah Raja mulia. Oh, bersama-sama katakan, agung dan perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, meminta selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Raja mulia. Raja mulia, Raja di atas segala raja bersama Tuhan nyatakan, Raja mulia.
sorak-sorai kemuliaan paling menaik buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan namanya. Amin, amin, amin. Saat ini kami datang Tuhan dalam hadirat-Mu yang kudus. Lebih lagi dalam kehadiran-Mu Tuhan kami bersuka cita. Yes. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ini yang terbaik yang bisa kami berikan Yesus. Amin, amin, amin. Yesus Tuhan. Yesus, ini Tuhan kami umat-Mu yang merendahkan diri, yang hadir dengan segenap rasa haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa dengan segenap hati kami Yesus. Oh Jesus Lord. Yes God. Ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau mengangkat hatiku mendekat erat dengan kasih-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tahta kasih dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku. Yesus sahabatku. Dan dahsyatnya Tuhan kejadianku, Kau menenun diriku serupa gambaran-Mu. Sungguh berharga di mata-Mu Tuhan kehidupanku. Kau membawa hatiku mendekat erat dengan kasih-Mu. Ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di
sepanjang hidupku, dan ku akan kepada kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkan. Bersama-sama Tuhan nyatakan di tempat ini, Yesus sahabatku, oh Yesus. Terima kasih Tuhan bersampai kami dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu benar Kau adalah sahabat kami, tidak akan pernah meninggalkan sekalipun dalam kehidupan kami Tuhan. Kau yang kami pegang, Kau yang selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus Lord. Thank you Jesus Lord. Bersama nyatakan, ku mengangkat wajahku memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke kata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Terima kasih Tuhan karena Kau adalah sahabat bagi setiap umat-Mu di hari ini Tuhan. Yang percaya Yesus, Kau Allah yang layak kami tinggikan. Saat ini Tuhan kami mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Kau berikan Tuhan berkat buat pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar ini menjadi buah yang berbuah lebat dalam setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap umat Tuhan yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan iman, sorakan, katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Bapa, kami bersyukur sampai hari ini hidup kami tidak pernah berkekurangan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang memberkati kami berkelimpahan. Allah yang menyediakan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi berkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah kuasa Allah menyembuhkan mereka, memulihkan mereka,
dengan dahsyat dan luar biasa. Bapa, segala pujian, Bapa, segala hormat kemuliaan bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus kami berdoa, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom Bapak Ibu umat yang sangat diberkati Tuhan. Haleluya. Bulan ini kita sedang memasuki bulan penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya memberikan tema khotbah hari ini, menjadi bendaharanya Tuhan. Saudara boleh catat khotbah ini, menjadi bendaharanya Tuhan. Saudaraku, Bapak Ibu umat yang diberkati Tuhan, setiap pagi selesai ibadah doa fajar, saudaraku, saya menerima banyak WA, khususnya saudaraku melalui ibadah doa fajar. Saudaraku, lewat Facebook, saudaraku, bisa setiap pagi sampai 4.000 komentar. Saudaraku, pokok doa hari-hari ini yang paling banyak dari umat Tuhan adalah bagaimana supaya mereka sembuh, bagaimana supaya umat Tuhan mereka sehat. Jadi hari-hari di gereja Tuhan, kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Dan yang kedua adalah pergumulan banyak umat Tuhan hari-hari ini adalah bagaimana supaya keuangan mereka dipulihkan Tuhan. Bagaimana mereka supaya mendapatkan pekerjaan yang layak. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, bisakah firman Allah menjadi jawaban? Hari ini gereja Tuhan, kita mau belajar kepada firman Allah yang hidup, firman yang dahsyat, firman yang luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10. 2 Korintus 9 ayat 10. Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan benih dan Tuhan yang melipat gandakan benih. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan benih dan Tuhan yang melipat gandakan benih. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Alkitab berkata, bukan kita. Ia yang menyediakan benih bagi penabur Dan roti untuk dimakan. dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu Dan melipat gandakannya. dan melipat gandakannya Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saudaraku gereja Tuhan, maka suatu hari, haleluya, Ishak berkata kepada bapaknya Abraham, Ishak berkata, "Bapak, di sini ada kayu, di sini ada api, mana anak domba untuk dipersembahkan?" Saudaraku Abraham, dia berkata kepada Ishak anaknya, "Anakku, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran itu." Saudaraku gereja Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang menyediakan benih. Adalah Allah yang menyediakan, saudaraku, benih untuk ditabur. Adalah Allah yang menyediakan, saudaraku, anak domba untuk dipersembahkan. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, kembali kepada tema khotbah hari ini, haleluya, menjadi bendaharanya Tuhan. Saudaraku lihat Alkitab saudara, haleluya, dalam Yesaya 55 ayat 10. Saudaraku, Yesaya 55 ayat 10 menjelaskan bagaimana proses terjadinya sebuah benih, saudaraku, berubah, saudaraku, dan melipat gandakan menjadi gandum, sehingga saudaraku terjadi panen raya yang luar biasa. Yesaya 55 ayat 10. Yesaya 55 ayat 10. Yesaya 55 ayat 10. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit. Alkitab berkata, sebab seperti hujan atau salju turun dari langit Dan tidak kembali ke situ. dan tidak kembali ke situ. Melainkan mengairi bumi. Alkitab berkata hujan tadi mengairi bumi, Membuatnya subur. membuat bumi, membuat tanah menjadi subur Dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Memberikan benih kepada penabur. Alkitab berkata memberikan benih bagi penabur Dan roti kepada orang yang mau makan. dan roti bagi mereka yang mau makan. Saudaraku, betapa baiknya Tuhan kita, betapa luar biasanya Tuhan kita. Alkitab berkata, saudaraku, Allah itu yang menyediakan benih. Allah juga yang menyediakan hujan.
supaya benih itu, saudaraku, bisa tumbuh maksimal. Dan benih itu, saudaraku, dilipat gandakan oleh Tuhan. Sehingga terjadi, saudaraku, panen yang luar biasa. Sehingga ada roti untuk dimakan. Saudaraku, perhatikan baik-baik gereja Tuhan. Bagian Allah adalah menurunkan hujan. Bagian manusia adalah menabur benih. Saya ulangi. Allah yang menyediakan benih. Allah juga yang menyediakan hujan untuk benih itu bertumbuh. Bagian Allah adalah menyediakan benih. Bagian Allah adalah melipat gandakan benih. Bagian Allah juga adalah menurunkan hujan supaya benih itu bisa tumbuh maksimal dan luar biasa. Tapi bagian manusia adalah menabur benih yang Tuhan sudah percayakan, menabur benih yang Tuhan sudah sediakan. Saudaraku, gereja Tuhan, benih yang dilipat gandakan menghasilkan panen raya. Benih yang dilipat gandakan menghasilkan panen gandum. Di mana ada gandum, tidak mungkin ada kelaparan. Tujuannya adalah supaya kita membagi-bagikan kepada orang-orang miskin. 2 Korintus 9 ayat 6. Saudaraku, gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Tujuan Tuhan memberikan kita benih. Tujuan Tuhan memberikan hujan supaya benih itu tumbuh. Sehingga terjadi panen raya yang luar biasa. Adalah agar saya dan saudara menjadi bendahara-bendaharanya Tuhan. Membagi-bagikan kepada orang-orang yang miskin. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit. Alkitab berkata orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Lanjutkan terus, haleluya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Allah kita mengasihani orang yang memberi dengan sukacita. Lanjutkan terus. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu. Amin. Supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Lanjutkan terus, haleluya. Seperti ada tertulis. Perhatikan gereja Tuhan, ini penting sekali. Saya tekankan di sini. Seperti ada tertulis. Ia membagi-bagikan. Tuhan itu membagi-bagikan. Ia memberikan kepada orang miskin. Tuhan itu membagi-bagikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Saudara gereja Tuhan. Tuhan memberikan kita benih. Tuhan memberikan hujan dari langit. Tuhan melipat gandakan benih dengan satu tujuan. Supaya benih yang ditabur dilipat gandakan oleh Tuhan. Terjadi panen raya, terjadi panen gandum yang luar biasa dengan tujuan agar gereja Tuhan murah hati seperti Bapa di sorga murah hati. Alkitab berkata, gereja Tuhan, iya Tuhan membagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Berapa banyak saudara percaya bahwa Anda dan saya adalah wakil Tuhan di bumi ini? Coba angkat tangan saudara. Berapa banyak saudara percaya bahwa Anda dan saya adalah wakil Tuhan di bumi ini? Saudara, Alkitab berkata, iya Tuhan membagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Maka gereja Tuhan, jangan izinkan orang bilang bahwa miskin itu baik. Saya ulangi, jangan izinkan orang bilang bahwa miskin itu baik. Kemiskinan menghalangi engkau ke tempat yang lebih jauh. Kemiskinan menghalangi saudara pergi ke tempat yang lebih jauh. Maka saudaraku, jangan heran, ada banyak orang berkata begini, saya sebenarnya ingin memberi, tapi saya tidak punya. Saya sebenarnya ingin menolong, tapi saya nggak punya. Saudaraku gereja Tuhan, jangan pernah katakan miskin itu baik. Atau jangan izinkan orang berkata kepadamu bahwa miskin itu baik. Kemiskinan menghalangi saudara ke tempat yang lebih jauh. Amsal 10 ayat 15. Saudaraku gereja Tuhan, orang berkata, Pak, saya sebenarnya ingin tolong orang itu, saya ingin bantu, tetapi saya tidak punya.
Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, kemiskinan itu menghalangi saudara menolong orang lain. Kemiskinan menghalangi saudaraku untuk saudaraku pergi lebih jauh. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan. Amsal 10 ayat 15. Amsal 10 ayat 15. Amsal 10 ayat 15. Kota yang kuat bagi orang kaya Kota yang kuat bagi orang kaya ialah hartanya, ialah hartanya. tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat Perhatikan, tetapi yang menjadi kebinasaan bagi orang melarat ialah kemiskinan. ialah kemiskinan. Saudaraku, kemiskinan itu perusak, itu penghalang untuk orang pergi, saudaraku, ke tempat yang lebih jauh. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa kebenaran ini memerdekakan saudara dengan dahsyat dan luar biasa. Kalau saudara miskin, kalau saudara tidak punya, bagaimana saudara bisa menggenapi firman Allah yang berkata, Ia membagi-bagikan kepada orang miskin dan kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, kembali kepada tema khotbah hari ini, menjadi bendaharanya Tuhan. Dimulai dari apa? Sebuah benih. Alkitab berkata, Ia menyediakan benih, Ia melipat gandakan benih, Ia menurunkan hujan. Bagian kita sederhana sekali. Engkau menaburkan benih. Bagian Tuhan adalah melipat gandakan benih itu. Bagian Tuhan adalah menurunkan hujan supaya tanah itu menjadi subur. Dan benih itu dilipat gandakan sehingga terjadi panen raya yang luar biasa, terjadi panen gandum yang luar biasa, sehingga berlimpah gandum, berlimpah roti. Di mana ada gandum berlimpah, di mana ada roti berlimpah, tidak mungkin ada kelaparan. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, maka Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Saudaraku gereja Tuhan, Alkitab tadi berkata, Tuhan membagi-bagikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan mau gerejanya, saya dan saudara juga membagi-bagikan kepada orang miskin murah hati seperti Bapa kita juga adalah murah hati. Lukas 6 ayat 36. Lukas 6 ayat 36. Amin. Hendaklah kamu murah hati Alkitab berkata gereja Tuhan, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. sama seperti Bapamu di sorga adalah murah hati. Saudaraku, dari mana orang tahu bahwa Yesus baik kalau dia tidak pernah disalibkan? Dari mana Yesus tahu? Dari mana orang lain tahu bahwa Yesus itu baik? Kalau saudaraku, dia tidak menyembuhkan orang-orang, mengusir setan-setan, melepaskan orang-orang yang terikat. Bahkan yang terakhir saudaraku, dia mati di atas kayu salib. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Alkitab berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu di sorga adalah murah hati. Maka saudaraku, hari ini kita belajar dalam 2 Korintus pasal 9. Dalam 2 Korintus, saya berdoa dan diberkati Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 5, saudaraku, ada satu jemaat yang sangat murah hati. Dan Paulus berkata kepada jemaat ini bahwa mereka memberi sebagai bukti kemurahan hati mereka. Saudaraku gereja Tuhan, memberi adalah bukti hati yang murah hati. Memberi sebagai bukti kemurahan hati. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 5. 2 Korintus 9 ayat 5. 2 Korintus 9 ayat 5. Sebab itu aku merasa perlu mendorong saudara-saudara itu. Sebab itu, kata Paulus, aku perlu mendorong saudara-saudara itu Untuk berangkat mendahului aku. untuk berangkat mendahului aku, Supaya mereka lebih dahulu mengurus pemberian. supaya mereka lebih awal, lebih dahulu mengurus pemberian-pemberian Yang telah kamu janjikan sebelumnya. yang telah jemaat Akaya janjikan sebelumnya, Agar nanti tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu. agar tersedia sebagai bukti kemurahan hati kamu, Dan bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. bukan sebagai pemberian yang dipaksakan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, Rasul Paulus berkata, jemaat Akaya adalah jemaat yang suka memberi. Mereka adalah jemaat yang murah hati. Dan Rasul Paulus berkata bahwa, saudaraku, pemberian mereka adalah sebagai bukti kemurahan hati Allah. Bukan cuma itu, pemberian mereka itu merangsang, saudaraku, jemaat-jemaat yang lain juga untuk saudaraku terlibat untuk murah hati, terlibat untuk saudaraku peduli kepada orang-orang lain. Saudaraku, lihat Alkitab saudara, 2 Korintus 9 ayat 2. 2 Korintus 9 ayat 2. 2 Korintus 9 ayat 2. Aku telah
kerelaan hatimu. Paulus berkata, aku telah tahu kerelaan hatimu. Tentang mana aku megahkan kamu kepada orang-orang Makedonia. Saudaraku, Paulus, saudaraku, menjadikan jemaat Akaya ini menjadi model, menjadi contoh yang baik kepada jemaat di Makedonia. Kataku, Akaya sudah siap sedia sejak tahun yang lampau. Wow, Akaya, kataku Akaya, jemaat Akaya dari tahun lampau sudah bersedia. Dan kegiatanmu telah menjadi perangsang bagi banyak orang. Perhatikan gereja Tuhan, kegiatanmu, hatimu yang mau memberi itu, yang suka memberi itu, menjadi perangsang bagi banyak orang. Saudaraku gereja Tuhan, pilihan di tangan saudara. Ada banyak orang saudaraku sudah lama jadi orang Kristen, tapi menjadi batu sandungan dalam hal memberi. Bahkan saudaraku, ada orang-orang tertentu dia tidak suka memberi, malah saudaraku menghalangi orang lain untuk tidak juga memberi. Tapi jemaat Akaya berbeda. Jemaat ini menjadi model, menjadi contoh. Paulus berkata, aku menjadikan engkau menjadi perangsang bagi jemaat di Makedonia. Bagaimana engkau memberi sebagai bukti kemurahan hati. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, saya berdoa Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, seorang pencuri, dia tidak mau memberi, dia tidak suka memberi. Saudaraku, lihat Alkitab saudara dalam Yohanes pasal 12 ayat 3 sampai 6. Yohanes 12 ayat 3 sampai 6. Saudaraku, seorang pencuri, dia tidak suka memberi. Seorang pencuri, saudaraku, dia tidak senang memberi. Alkitab berkata, Yohanes 10 ayat 10, bahwa iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus datang untuk memberi hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi seorang pencuri, dia membunuh, membinasakan, dan saudaraku, dia merusak. Maka lihat Alkitab saudara, Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Yohanes 12 ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Alkitab berkata Maria mengambil minyak narwastu yang mahal. Yang mahal harganya. Yang sangat mahal harganya. Lalu meminyaki kaki Yesus. Saudaraku, Maria, dia mengambil minyak narwastu murni yang mahal harganya dan mengurapi kaki Yesus. Dan menyekanya dengan rambutnya. Dan saudaraku, Maria menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Alkitab berkata gereja Tuhan, pemberian Maria, saudaraku, menciptakan rasa wangi-wangian di seluruh ruangan itu. Tetapi Yudas Iskariot, perhatikan gereja Tuhan, tetapi seorang pencuri, Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus, seorang dari murid-murid Yesus, yang akan segera menyerahkan dia, berkata, yang akan menyerahkan Yesus, yang akan menjual Yesus, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual seharga 300 dinar? Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Alkitab berkata hal itu dikatakan oleh Yudas bukan karena Yudas adalah orang yang memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Melainkan karena Yudas adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Alkitab berkata ia selalu mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudaraku gereja Tuhan, Yudas adalah bendahara yang tidak jujur. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, tema khotbah saya hari ini adalah jadilah bendaharanya Tuhan. Saudaraku, Yudas seorang bendahara, tetapi saudaraku, dia tidak suka memberi. Kenapa? Saudaraku, seorang pencuri tidak suka memberi. Seorang pencuri, saudaraku, dia akan ribut ketika saudaraku ada orang-orang yang mau memberi. Alkitab berkata, Maria, dia memberi dengan sukacita. Dia memberi dengan luar biasa. Dia memberi, saudaraku, sampai pemberian Maria membuat, saudaraku, ruangan itu penuh dengan wangi-wangian. Tapi seorang pencuri, dia tidak suka memberi. Kenapa? Alkitab berkata, dia adalah seorang bendahara yang sering mengambil uang yang, saudaraku, dan dia tidak bisa dipercaya. Saudaraku gereja Tuhan, saya percaya Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Seorang penipu membawa korban yang cacat, tapi seorang worshiper, seorang yang suka menyembah, seorang yang mengasihi Tuhan,
selalu membawa persembahan yang terbaik. Saya ulangi, seorang penipu, dia selalu membawa yang cacat. Dan dia tidak senang memberi, dia tidak suka memberi. Tapi seorang worshiper, seorang penyembah, dia selalu membawa yang terbaik. Saudaraku, Maria, dia tahu bahwa waktu itu adalah waktu yang terbaik. Tidak lama lagi Yesus akan disalibkan. Maka Yesus berkata hal ini sebagai peringatan untuk memperingati bahwa tidak lama lagi anak manusia itu harus disalibkan. Saudaraku, umat yang sangat diberkati Tuhan, Anda boleh lihat dalam Malaki 1 ayat 14, Malaki pasal pertama 14. Saudara gereja Tuhan, seorang penipu membawa yang cacat. Dia tidak suka membawa yang the best, yang terbaik. Tapi seorang worshiper, dia membawa yang terbaik kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia sangat mengasihi Tuhan. Malaki pasal pertama 14. Malaki 1 ayat 14. Amin. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan. Alkitab berkata, terkutuklah seorang penipu yang membawa seekor binatang jantan Di antara kawanan ternaknya. Di antara kawanan ternaknya Yang dinazarkannya. Yang dinajarkannya. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat di hadapan Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar. Sebab aku ini raja yang besar, kata Tuhan. Firman Tuhan semesta alam. Firman Tuhan semesta alam. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Saudaraku gereja Tuhan, saya percaya saudara akan mengalami, saudaraku, mujizat yang supernatural. Waktu Anda dan saya, Tuhan dapati, Tuhan lihat, menjadi seorang bendahara yang jujur, bendahara, saudaraku, yang mengasihi Tuhan Yesus. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan tidak mau umatnya menjadi penipu. Malaki 3:8. Tuhan mau umatnya menjadi bendahara yang jujur. Malaki pasal yang ketiga 8. Tuhan tidak mau umatnya, saudaraku, seperti Yudas, saudaraku, yang ribut, saudaraku, waktu ada Maria, waktu ada seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Malaki 3:8. Malaki 3 ayat 8. Amin. Bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan Alkitab berkata mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Saudaraku gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, memberi adalah kewajiban dalam hukum perjanjian. Untuk saudara memberi, saudara akses masuk dalam kelimpahan penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku gereja Tuhan, baca Lukas 6:38. Yesus berkata, haleluya, siapa yang memberi, ia akan menerima. Saudaraku gereja Tuhan, waktu saudara memberi, saudaraku, engkau akan masuk dalam akses menerima yang luar biasa yang datangnya dari Tuhan. Lukas 6:38. Lukas 6 ayat 38. Amin. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik. Yang dipadatkan. Yang digoncang. Dan yang tumpah keluar. Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Saudaraku gereja Tuhan, waktu saudara memberi, Alkitab berkata, Anda menerima. Dan yang Anda terima tidak sama dengan yang Anda beri. Alkitab berkata, waktu seseorang memberi, dia menerima sampai, saudaraku, yang dia terima itu, saudaraku, sampai tumpah keluar. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, dalam hukum perjanjian, memberi adalah kewajiban untuk masuk dalam akses kelimpahan dan pelipat gandaan. Saya ulangi sekali lagi, memberi adalah, saudaraku, dalam hukum perjanjian, memberi adalah kewajiban untuk masuk dalam akses kelimpahan dan pelipat gandaan mujizat Tuhan. 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. 2 Raja-Raja 4 ayat 42, saudaraku, bahwa Nabi Elisa dalam satu hari, dalam satu masa, saudaraku, ada 100 orang yang sedang mengalami kelaparan. Dan saat itu, saudaraku, Elisa hanya punya persediaan yang terbatas. Tetapi saat itu mujizat kelimpahan terjadi atas Elisa. Saya percaya, saudaraku, Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Raja-Raja 4 ayat 42. 2 Raja-Raja 4 ayat 42. 2 Raja-Raja 4 ayat 42. Memberi makan 100 orang. Judulnya memberi makan 100 orang.
Datanglah seseorang dari Baal Salisa Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah membawa saudaraku bagi abdi Allah roti hulu hasil, roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, Alkitab berkata gereja Tuhan, lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. saudaraku, Elisa dia tidak masuk ke kamar dan menikmatinya karena memang itu adalah miliknya, itu memang kepunyaannya. Tapi Elisa tidak melakukan itu. Elisa berkata kepada bujangnya, bagikanlah itu kepada mereka semua supaya mereka makan. Lanjutkan terus. Tetapi pelayannya itu berkata, Tetapi pelayan Elisa berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini, membagikan ini di hadapan 100 orang? Jawabnya, Saudaraku, Elisa yang mengenal Tuhan, Elisa yang percaya kepada hukum ini, saudaraku, menjawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu berikanlah kepada 100 orang itu supaya mereka makan. supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, Sebab beginilah firman Allah, orang akan makan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. bahkan ada sisanya. Saudaraku, tangkap firman ini. Elisa berkata, berikanlah kepada orang itu, sebab demikianlah firman Allah, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Amin. Lanjutkan terus, haleluya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Alkitab berkata bujangnya menghidangkan makanan ini, saudaraku, yang dalam kantong tadi kepada 100 orang. Maka makanlah mereka, Maka makanlah mereka, dan ada sisanya dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. sesuai dengan firman Allah. Saudaraku gereja Tuhan, izinkan saya bertanya, berapa banyak saudara percaya bahwa waktu saudara memberi, saudaraku, Anda diberi akses masuk, saudaraku, ke dalam kelimpahan yang supernatural yang dari Tuhan. Boleh mengangkat tangan saudara gereja Tuhan. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, ini sesuatu yang mustahil, tetapi ini sungguh-sungguh terjadi, bahwa firman Allah adalah ya dan amin. Saudaraku umat yang sangat diberkati Tuhan, ada banyak orang saudaraku, tatkala saudaraku dia sedang berkekurangan, dia tidak mau melakukan hukum Tuhan ini. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, memberi adalah dalam hukum perjanjian, memberi adalah kewajiban untuk saudara masuk dalam akses kelimpahan dan pelipat gandaan. Saudaraku gereja Tuhan, Elisa berkata kepada bujangnya, beri saja untuk 100 orang itu. Bujangnya berkata, Tuanku tidak cukup, karena yang ada 100 orang. Saudaraku, Elisa berkata, beri saja, karena demikianlah firman Allah, semua orang akan makan dan masih ada sisanya. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, kita sedang berada pada masa pandemi. Ada banyak orang saudaraku menahan persembahannya, menahan perpuluhannya, karena berkata ini kan musim yang tidak biasa. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Saudaraku, jangan membuat kebenaran sendiri. Alkitab berkata, waktu engkau memberi, saudaraku, engkau tidak akan berkekurangan. Yesus berkata, berilah, maka kamu akan menerima. Alkitab berkata, saudaraku, waktu Elisa memberi, walaupun di atas kertas, saudaraku, bagaimana mungkin cukup? Hanya 20, sedangkan yang makan ada 100 orang. Tapi Alkitab berkata, waktu Elisa memberi, waktu bujangnya memberi, saudaraku, penyediaan Allah yang supernatural sungguh-sungguh terjadi. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Saudaraku gereja Tuhan, sekali lagi, memberi, saudaraku, adalah kewajiban dalam hukum perjanjian untuk saudara masuk dalam akses mengalami kelimpahan penyediaan Allah yang dahsyat dan luar biasa. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. 1 Raja-Raja 17 1 Raja-Raja 17 ayat 15 sampai 16. Saya berdoa dan diberkati Tuhan. Bagaimana saudaraku janda di Sarpat, Alkitab berkata gereja Tuhan, roti dalam tempainya tidak habis dan minyak dalam buli-bulinya tidak berkurang. Saudaraku gereja Tuhan, haleluya. Dia hanya punya persediaan minyak yang sangat terbatas. Dia hanya punya persediaan roti yang sangat terbatas. Tetapi gereja Tuhan, Elia berkata, berikan kepadaku dulu. Dan apa yang terjadi saudaraku, janda di Sarpat ini, waktu dia belajar memberi, saudaraku, memberi adalah benih. Waktu saudaraku dia belajar menabur benih, benih yang dia tabur, dia lipat gandakan. Sehingga kita berkata, roti dalam tempayan tidak habis dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang.
Lanjutkan terus, haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu Lalu pergilah janda di Sarfat. dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Dia berbuat seperti yang disampaikan oleh Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu Maka perempuan itu, Elia dan anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, Tepung dalam tempayan tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya Seperti dengan perantaraan Elia. firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Saudara gereja Tuhan, firman ini selalu saya khotbahkan sejak awal pandemi. Kalau saudara yang mengikuti khotbah yang saya sampaikan, saudaraku, sejak awal pandemi, saudaraku, saya selalu mengkhotbahkan firman ini. Dan saya menerima, saudaraku, kesaksian bagaimana orang-orang, saudaraku, justru di masa pandemi, mereka yang bangun rumah, mereka ada yang bayar hutang, saudaraku, mereka membuka, saudaraku, sumur-sumur yang baru. Saudaraku, Allah kita adalah Allah yang hidup dan firman-Nya tidak mungkin batal. Bukankah firman Allah berkata, Yeremia 17 ayat 8, di tahun yang kering engkau tidak berhenti menghasilkan buah. Di tahun yang kering daunmu tetap menghijau. Di tahun yang kering, saudaraku, haleluya, engkau tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Yang kedua, yang ketiga, lihat Alkitab saudara. Saya berdoa gereja Tuhan, dimanapun saudara berada, engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, Keluaran pasal yang pertama ayat 20. Saudaraku gereja Tuhan, ada bidan-bidan, saudaraku, yang baik hati. Mereka suka menolong, saudaraku, bayi-bayi Ibrani pada saat itu. Waktu mereka memberi, waktu mereka mau bayar harga, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan ini sehingga mereka, saudaraku, boleh menikah. Keluaran pasal yang pertama ayat 20 sampai 21. Keluaran 1 ayat 20 sampai 21. Keluaran 1 ayat 20 sampai 21. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Alkitab berkata, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu, Bertambah banyaklah bangsa Israel di Mesir, dan sangat berlipat ganda. sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, Alkitab berkata, karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. saudaraku, Tuhan membuat bidan-bidan tadi berumah tangga. Artinya Tuhan kasih jodoh, Tuhan kasih pasangan hidup. Waktu bidan-bidan ini, saudaraku, mereka berbuat baik. Mereka menolong bayi-bayi orang Ibrani, orang Israel, orang Yahudi. Padahal perintah raja supaya semua bayi-bayi harus dibunuh. Bayi-bayi laki-laki harus dibunuh. Tapi gereja Tuhan, bidan-bidan ini berbuat baik. Mereka menabur, mereka menolong, mereka memberi. Dan apa yang terjadi? Alkitab berkata, Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu sehingga mereka boleh berkeluarga. Saudara umat yang diberkati Tuhan, berapa banyak saudara percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang memberi upah boleh angkat tangan saudaraku? Berapa banyak saudara percaya bahwa waktu saudara menabur benih, saudaraku, Allah yang melipat gandakan benih saudara sehingga engkau diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, lihat 2 Raja-Raja 4 ayat 9 dan 10. Ada perempuan sunat, perempuan kaya, saudaraku, tetapi sayang, saudaraku gereja Tuhan, dia ada pergumulan yang luar biasa. Alkitab berkata perempuan ini tidak punya keturunan ilahi. Tapi apa yang terjadi gereja Tuhan? 2 Raja-Raja 4 ayat 9. Haleluya. 2 Raja-Raja 4 ayat 9. Amin. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu sesungguhnya aku sudah tahu kalau orang yang datang ke rumah kita itu adalah abdi Allah yang kudus. adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, yang berdinding batu. dan baiklah kita menaruh di sana baginya Kita menaruh di sana baginya. sebuah tempat tidur, Ada tempat tidur di sana, sebuah meja, ada meja di sana, sebuah kursi, ada kursi di sana, dan sebuah kandil. ada kandil di sana. Maka apabila ia datang kepada kita, Apabila Elisa datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. ia boleh masuk ke sana. Saudara perhatikan gereja Tuhan, ayat 17 langsung. 2
2 Raja-Raja 4 ayat 17. 2 Raja-Raja 4 ayat 17. Mengandunglah perempuan itu. Alkitab berkata, gereja Tuhan, tidak lama setelah peristiwa itu, mengandunglah perempuan Sunem itu. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, waktu saudara memberi, waktu saudara menabur, Alkitab berkata, saudaraku, Allah yang menyediakan benih, Allah yang saudaraku melipat gandakan benih, Allah yang menurunkan hujan supaya saudaraku tanah menjadi subur, dan benih itu saudaraku bisa dilipat gandakan, bisa bertumbuh luar biasa, sehingga terjadi panen raya yang luar biasa. Tetapi saudaraku, ada bagian dari gereja Tuhan, dari saya dan saudara, yaitu Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang yang murah hati, orang yang mau menabur. Karena saya percaya saudaraku, waktu saudara menabur, waktu saudara memberi, maka Allah yang melipat gandakan setiap benih dan setiap taburan kita dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa pada hari ini, saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, karena Allah kita adalah Allah yang memberi upah. Galatia 6 ayat 9. Saudaraku, Galatia 6 ayat 9, haleluya, bahwa saudara pasti panen. Tetaplah berbuat baik, teruslah menabur, engkau akan menuai jika engkau tidak menjadi lemah. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, Firman Tuhan berkata, gereja Tuhan, janganlah jemu-jemu berbuat baik. karena apabila sudah datang waktunya, Apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai kita akan menuai. jika kita tidak menjadi lemah. Jika Anda dan saya tidak menjadi lemah, maka gereja Tuhan teruslah berbuat baik. Saudaraku Elisa, dia berbuat baik. Saudaraku, itu miliknya, itu kepunyaannya. Dia masuk kamar dan makan di sana bisa. Tapi kan sayang, ada 100 orang yang kelaparan. Tapi ini yang Elisa lakukan. Dia panggil hambanya dan berkata, berikan ini kepada 100 orang itu. Dan apa yang terjadi? Waktu bujangnya membagi-bagikan kepada 100 orang, Alkitab berkata, saudaraku, semuanya makan dan masih ada sisanya. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, kembali kepada tema khotbah hari ini, menjadi bendaharanya Tuhan. Tuhan mau gereja Tuhan melipat gandakan benih saudara, menumbuhkan buah-buah kebenaran saudara. Bagian saudara sederhana, jadilah orang saudaraku yang murah hati. Karena kalau saudara murah hati, mudah bagi saudara memberi, mudah bagi saudara untuk menabur benih dengan dahsyat dan luar biasa. Saudara umat yang diberkati Tuhan, lihat Alkitab saudara dalam Amsal 3 ayat 9 dan 10. Tuhan tidak mau lumbungmu kosong. Saudaraku, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak mau, Allah yang tidak suka lumbung-lumbung saudara kosong. Dia adalah Allah yang mau mengisi lumbung saudara, mengisi lumbung-lumbungmu berkelimpahan. Amsal 3, 9 dan 10. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3, 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh. Saudaraku, renungkan firman ini, buka hati saudara. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh Sampai melimpah-limpah. sampai melimpah-limpah, Dan bejana pemerahanmu dan bejana pemerahanmu, akan meluap dengan air buah anggurnya. Alkitab berkata, akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudaraku gereja Tuhan, muliakan Tuhan dengan harta. Saudaraku, Maria mengambil minyak narwastu yang sangat mahal. Dia memuliakan Tuhan dengan hartanya. Dan Alkitab berkata, pemberian Maria membuat ruangan itu, saudaraku, penuh dengan wangi-wangian. Tetapi seorang pencuri, saudaraku, dia tidak bisa memberi yang the best. Dia tidak bisa memberi yang terbaik. Malah saudaraku, seorang pencuri, dia tidak ikut memberi, tapi dia ribut pada saat itu. Saudaraku, Yudas berkata, lebih baik ini dijual seharga 300 dinar dan diberikan kepada orang-orang miskin. Kenapa? Karena Yudas adalah seorang pencuri. Dia bukan worshiper. Saudaraku gereja Tuhan, kalau Anda seorang yang mengasihi Tuhan, saya percaya tidak mungkin kau datang kepada Tuhan dengan tangan yang kosong. Tidak mungkin saudaraku engkau datang kepada Tuhan, saudaraku, dengan korban yang cacat. Saya percaya engkau akan datang kepada Tuhan dengan membawa korban yang terbaik. Engkau akan memuliakan Tuhan dengan hartamu. Saudaraku, Alkitab berkata, waktu Tuhan dapati mereka memuliakan Tuhan dengan hartanya, Alkitab berkata, Allah sendiri
yang mengisi lumbung-lumbungnya. Saudaraku, saya percaya kalau Allah yang mengisi lumbung-lumbungmu, tidak mungkin saudaraku biasa-biasa. Tapi kalau Anda yang mengisi, saudaraku, itu sangat berbeda dengan Allah yang mengisi. Alkitab berkata, Allah yang mengisi lumbung-lumbungmu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku gereja Tuhan, dalam Maliaki 3:10-11, saudaraku, ada 2 ayat yang berbicara tentang kelimpahan. Yang pertama adalah Amsal 3:9 dan 10. Yang kedua adalah Maliaki 3:10 dan 11. Saudaraku gereja Tuhan, bagian saudara sederhana, percaya. Waktu engkau percaya gereja Tuhan, dengarkan ini, engkau akan mengalami kelimpahan yang dari Tuhan. Engkau akan mengalami, saudaraku, penyediaan Allah yang supernatural. Haleluya. Maliaki 3:10 dan 11. Maliaki 3 ayat 10 dan 11. Maliaki 3:10 dan 11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu, Alkitab berkata, bawalah persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Alkitab berkata, ujilah aku. Lanjutkan terus. Apakah aku tidak membukakan bagimu Perhatikan gereja Tuhan, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu dan mencurahkan berkat kepadamu. sampai berkelimpahan. Saudaraku gereja Tuhan, Ulangan 28 ayat 12 berkata, Tuhan yang membuka perbendaharaan, Tuhan yang membuka tingkap-tingkap langit. Bagaimana caranya? Sederhana. Waktu Anda, saudaraku, engkau memberi dengan sukacita, Alkitab berkata, Tuhan yang membuka. Ayat 11-nya perhatikan, haleluya. Saudaraku, Tuhan bukan hanya membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepada saudara sampai berkelimpahan, tetapi Tuhan berjanji, ayat 11-nya, Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, Tuhan akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. dan supaya jangan pohon anggur di padang Haleluya. tidak berbuah bagimu. Saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, perhatikan ke depan. Haleluya. Saudaraku, Tuhan mau hari ini Anda dan saya menjadi bendaharanya Tuhan. Saudaraku, saya tutup, saudaraku, dengarkan ini. Jangan izinkan orang bilang bahwa miskin itu baik. Saudaraku, kemiskinan akan menghalangi engkau ke tempat yang lebih jauh. Maka berapa banyak Anda pernah mendengar orang berkata begini, saya sih ingin menolong, tapi saya tidak punya. Saya sih ingin membantu, tapi saya tidak punya. Saudaraku gereja Tuhan, Tuhan mau Anda punya. Tuhan mau Anda jadi bendaharanya Tuhan. Alkitab berkata, saudaraku, supaya engkau membagi-bagikan kepada orang miskin dan kebenaranmu tetap untuk selama-lamanya. Saudaraku, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang murah hati, dan Alkitab berkata Tuhan itu membagi-bagikan kepada orang miskin dan kebenarannya untuk tetap untuk selama-lamanya, Tuhan juga mau saya dan saudara, gereja Tuhan, engkau membagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan kebenaranmu tetap untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita bersatu dalam doa tundukkan kepala. Bapa, kami percaya firman-Mu ya dan amin. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bulan ini kami mengalami, Tuhan, umat-Mu mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Khususnya dalam hal keuangan, kami berdoa tidak ada satupun umat-Mu yang berkekurangan, tidak ada satupun umat-Mu yang meminta-minta, tidak ada satupun umat-Mu Tuhan yang miskin, tapi semua umat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada dipelihara oleh Tuhan, dijadikan jadi bendahara-bendaharanya Tuhan, diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudaraku, umat yang diberkati Tuhan, saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Siapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Saya percaya gereja Tuhan, Bapak Ibu diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikian Tuhan Yesus mengambil roti, memecahkannya, berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari engkau yang percaya makan dengan iman dalam nama Yesus. Amin. Ucapkan syukur dan berkata terima kasih Bapa. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Mari gereja Tuhan angkat cawan tinggi-tinggi. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Demikianlah Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini peringatan akan aku. Apakah saudara percaya cawan ini adalah persekutuan saudara dengan darah Yesus Kristus? Engkau yang percaya, mari minum dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara, mulai ucapkan syukur buat karya Tuhan yang luar biasa. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih buat darahmu, terima kasih buat pengorbananmu.
Kami diberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, terima kasih buat pemeliharaan-Mu yang sempurna. Engkau yang menyediakan benih bagi kami dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan, berikan kami hati seperti hati-Mu, hati yang mau memberi, hati yang murah hati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara umat yang diberkati Tuhan, haleluya. Gereja kita menyediakan ada nomor rekening dan barcode gereja bagi Bapak Ibu yang mau membawa persembahan saudara, persepuluhan ucapan syukur saudara. Gereja menyediakan ada nomor rekening dan barcode. Saya percaya saudara diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Bapak Ibu, ada satu pengumuman yang sangat penting. Haleluya, dalam waktu yang tidak lama lagi, gereja kita akan mengadakan doa, puasa, Daniel selama 21 hari. Saya percaya saudaraku siapkan hati saudara dari hari ini, saudaraku untuk menyambut doa puasa Daniel ini. Saya percaya saudaraku diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan saudaraku, setiap pagi kita ada doa fajar jam 5 pagi. Dan malamnya saudaraku ada mesbah malam. Saya berdoa saudaraku hadir, saudara bergabung dalam ibadah yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Mari angkat tangan saudara. Haleluya. Ikuti saya, katakan saya percaya. Katakan saya percaya. Bulan ini saya mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Mari angkat tangan saudara, pulang terimalah berkat Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, persekutuan yang manis, yang indah dengan Roh Kudus menyertai memberkati saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita berkata amin, 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 amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.